Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Robinson Jeffrey Haposan Siahaan dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pikirkan dan lakukan yang baik. Kita berdoa bersama. Allah yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami bersyukur pada kesempatan ini akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat bagi kami supaya kami mengerti, memahami akan pikiran Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berfirmanlah, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat benda yang ada di ujung jari tangan kanan saya ini? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat benda ini? Bisa jadi kita berpikir sama, bisa juga berbeda. Pada umumnya ketika melihat benda ini, banyak orang akan mengatakan itu telur. Ya, saya melihat itu merupakan sebutir telur. Apakah yang dilihat ini hanya sebutir telur? Bisa saja tidak. Bisa jadi ada dari antara kita yang berpikir berbeda. Kita bisa memikirkan sesuatu yang lain. Contohnya, itu adalah benda bercangkang yang di dalamnya mengandung zat hidup bakal anak ayam. Oh, itu telur rebus, telur goreng mata sapi, telur goreng dadar, telur sambal, telur kecap, telur gobal-gabul. Oh, itu makanan khas yang saya lihat di perayaan Imlek beberapa waktu yang lalu. Dan benda itu bisa dijadikan bahan makanan lainnya. Kalau di Jemaat GKI Juwana, ketika diperlihatkan benda ini, banyak dari antara anggota Jemaat GKI Juwana yang menjawab, itu adalah telur ayam sehat. Ya benar, ini adalah telur ayam sehat yang saya beli dari anggota jemaat yang mengikuti salah satu program pemberdayaan ekonomi GKI Juwana. Program telur ayam sehat ini mendapat dukungan dari salah satu jemaat GKI di Jakarta Barat, salah satu jemaat GKI di Tangerang Selatan, dan Yayasan Bantuan Kasih Indonesia. Untuk pemasaran bagaimana? Kami melakukan penjualan di wilayah Kecamatan Juwana dan sekitarnya. Program ayam telur sehat ini juga didukung dan diapresiasi oleh beberapa jemaat GKI di Semarang, sehingga rekan-rekan kami di Semarang membantu penjualan kepada umat. Dan kalau diperhatikan, GKI Juwana sedang mengembangkan kelompok tani anugerah sekitar 15 anggota. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa saksikan videonya di channel GKI Juwana dengan judul Pemberdayaan Ekonomi GKI Juwana Telur Ayam Sehat. Linknya bisa dilihat di bawah ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, dari benda yang satu ini kita dapat mengembangkan pikiran. Tidak hanya sebatas pada sebutir telur, pikiran kita dapat mengungkapkan sesuatu yang lebih baik. Namun demikian, bisa jadi yang keluar dari pikiran kita adalah hal yang negatif. Seperti paling benih telur yang ada di dalam cangkang itu sudah rusak dan tidak bisa menetas lagi. Isi telur itu pasti sudah busuk.
Demikian juga dengan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Kita dapat memikirkan yang baik di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Namun demikian, pikiran kita juga bisa dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Lalu, mana yang kita pilih? Yang baik atau yang tidak baik? Sesungguhnya, pikiran kita dapat menentukan setiap tindakan yang kita lakukan. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik, maka sesungguhnya yang baik akan terjadi bagi kita. Kita belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya di Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi sangat penting bagi kita. Paulus mengingatkan kita untuk mendasari pikiran dengan semua hal yang baik. Ketika Paulus menuliskan surat itu, dia sebenarnya sedang dalam keadaan yang sulit. Paulus sedang berada dalam penjara saat itu. Sesungguhnya ia punya alasan untuk mengeluh. Ia merasa kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun demikian, Paulus tidak membiarkan pikiran negatif menguasai dirinya. Meskipun situasi sedang buruk ia alami, namun Paulus tetap memancarkan ungkapan-ungkapan sukacita dan terus mengingatkan jemaat lewat surat-suratnya agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Meskipun kita sedang mengalami masa sulit di tengah gelombang 3 masa pandemi COVID-19 ini, alangkah indahnya kita terus mengisi pikiran dengan semua hal yang baik. Selanjutnya, kita pelajari nasihat Rasul Paulus supaya kita dapat melatih diri untuk melakukan hal-hal yang kita pelajari, kita terima, kita dengar, kita lihat. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita. Di dalam Tuhan, marilah kita terus belajar memahami pikiran baik yang Allah kehendaki, agar kita dapat melakukan yang baik di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Kiranya kami juga dimampukan untuk memikirkan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga dapat melakukan yang baik terus-menerus pada sesama kami, kepada makhluk ciptaan yang Engkau ciptakan. Tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami memohon. Haleluya. Amin.